Introducing myself. Berjumpa lagi dengan saya Wisnu Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi tentang pengenalan operator. Apa itu operator? Operator dalam Python digunakan untuk melakukan berbagai operasi pada nilai dan variabel. Kombinasi dari operator-operator ini memungkinkan kita untuk membuat ekspresi yang kompleks dan efisien dalam mengekspresikan logika dan komputasi dalam kode Python. Operator ada berbagai macam jenis. Yang pertama adalah operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, pangkat, dan pembagian bulat. Ya, ini adalah contoh operator aritmatika. Penjumlahan kita bisa menggunakan tanda plus untuk menambahkan nilai dari kedua operan. Untuk pengurangan kita bisa menggunakan strip untuk mengurangkan nilai operan pertama dengan operan kedua. Kalian rada error sedikit ya, kalian bisa untuk mengalihkan nilai operan. Pembagian bisa menggunakan garis miring untuk membagi nilai operan pertama dengan operan kedua. Modulus menggunakan tanda persen menghasilkan sisa pembagian operan pertama dengan operan kedua. Pangkat operan pertama dipangkatkan dengan operan kedua. Pembagian bulat menggunakan garis miring 2. Membagi operan pertama dengan operan kedua, lalu membuang angka di belakang koma. Selanjutnya adalah operator perbandingan. Digunakan untuk membandingkan nilai dari dua operan dan menghasilkan nilai kebenaran berdasarkan hasil perbandingan. Contoh operator perbandingan sama dengan mengembalikan true jika nilai kedua operan sama, tidak sama dengan mengembalikan true jika nilai kedua operan tidak sama, lebih dari menggunakan tanda itu. Ya, mengembalikan true jika operan pertama lebih besar dari operan kedua, kurang dari mengembalikan true jika operan pertama lebih kecil dari operan kedua, lebih besar atau sama dengan menggunakan tanda itu. Ya, mengembalikan true jika operan pertama lebih besar dari atau sama dengan operan kedua, kurang atau sama dengan ya tanda ini. Mengembalikan true jika operan pertama lebih kecil dari atau sama dengan operan kedua. Selanjutnya adalah operator logika. Digunakan untuk menggabungkan kondisi-kondisi logika dan menggunakan nilai kebenaran true or false berdasarkan hasil logika dari operannya. Yang pertama ada AND, mengembalikan true jika kedua operan bernilai true, OR mengembalikan true jika salah satu atau kedua operan bernilai true, NOT mengembalikan kebalikan dari nilai operan menjadi false, dan sebaliknya. Lalu ada operator penugasan. Digunakan untuk memberikan nilai kepada variabel. Misalnya operator sama dengan digunakan untuk mengisikan nilai kepada variabel. Pengisian memberikan nilai kepada variabel. Penjumlahan dan pengisian menambahkan nilai dan menyimpannya pada variabel. Pengurangan dan pengisian mengurangkan nilai dan menyimpannya pada variabel. Perkalian dan pengisian mengalihkan nilai dan menyimpannya pada variabel. Pembagian dan pengisian membagi nilai dan menyimpannya pada variabel. Modulus dan pengisian menghitung sisa bagi dan menyimpannya pada variabel. Pangkat dan pengisian memangkatkan nilai dan menyimpannya pada variabel. Pembagian bulat dan pengisian membagi dengan pembulatan ke bawah dan menyimpannya pada variabel. Ya, untuk soalnya bisa dilihat sendiri. Lalu selanjutnya ada operator bitwise. Digunakan untuk melakukan operasi bit pada operannya. Operasi ini bekerja pada setiap bit dari operan. Yang pertama ada AND bitwise. Menjalankan operasi AND pada setiap bit dari kedua operan. OR bitwise. Menjalankan operasi OR pada setiap bit dari kedua operan. SOR bitwise. Menjalankan operasi SOR pada setiap bit dari kedua operan. NOT bitwise. Menjalankan operasi NOT pada setiap bit dari operan. Left shift menggeser bit ke kiri sebanyak operan kedua. Right shift menggeser bit ke kanan sebanyak operan kedua. Tandanya bisa dilihat sendiri.
Ya, lalu ada operator keanggotaan. Digunakan untuk menguji keanggotaan dari sebuah nilai dalam sebuah data terstruktur. Misalnya operator in digunakan untuk mengecek apakah sebuah nilai terdapat dalam sebuah list. Lalu ada operator identitas. Digunakan untuk membandingkan identitas dari dua objek. Misalnya operator is digunakan untuk memeriksa apakah dua objek memiliki identitas yang sama. Ya, selanjutnya adalah materi fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi adalah blokade yang dapat dipanggil untuk melakukan tugas tertentu. Mereka membantu kita dalam mengorganisir kode yang membuatnya lebih mudah dibaca dan mendorong penggunaan ulang kode. Nah, untuk beberapa poin penting tentang fungsi bisa kita lihat sebagai berikut. Yang pertama ada pendefinisian fungsi. Ya, fungsi didefinisikan menggunakan kata kunci def, diikuti oleh nama fungsi dan parameter, dan diakhiri dengan titik 2. Untuk contoh definisi fungsi bisa dilihat. Lalu ada parameter fungsi. Parameter adalah nilai yang diterima oleh fungsi saat dipanggil fungsi. Saat dipanggil, fungsi dapat memiliki 0 atau lebih parameter. Lalu ada pemanggilan fungsi. Fungsi bisa dipanggil dengan menyebutkan nama fungsi tersebut, diikuti oleh nilai argumen yang diberikan dalam kurung. Jika fungsi memiliki parameter, argumen yang dilewatkan akan dipetakan parameter tersebut sesuai dengan urutannya. Ya, untuk contohnya bisa dilihat sendiri. Ya. Selanjutnya return statement. Return digunakan untuk mengembalikan nilai dari sebuah fungsi. Ini untuk mengakhiri eksekusi fungsi dan mengembalikan fungsi ke tempat pemanggilan kita. Lalu selanjutnya ada nilai kembalian fungsi. Fungsi dapat mengembalikan nilai menggunakan pernyataan return. Jika pernyataan return tidak dapat diberikan, fungsi secara implisit mengembalikan nol. Selanjutnya fungsi tanpa nilai kembalian. Fungsi juga dapat digunakan untuk melakukan tugas-tugas tanpa mengembalikan sebuah nilai. Lalu ada fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri selama eksekusi. Auto ya. Lalu ada fungsi lambda. Fungsi lambda adalah fungsi anonim yang didefinisikan dengan kata kunci lambda. Mereka sering digunakan untuk membuat fungsi sederhana dalam satu baris. Fungsi memainkan peran penting dalam pengembangan Python yang membantu kita dalam mengorganisir kode, membuatnya lebih mudah dibaca dan meningkatkan kegunaan ulang. Ya. Lalu selanjutnya ada materi looping atau perulangan. Yang pertama adalah looping dengan for. For sendiri digunakan untuk melakukan iterasi melalui elemen-elemen dalam sebuah urutan atau koleksi data. Contohnya, Python for elemen ini urutan, step kode untuk setiap elemen. Lalu yang kedua ada looping dengan while. While digunakan untuk melakukan iterasi selama kondisi tertentu true atau benar. Lalu ada tiga pernyataan break. Break digunakan untuk menghentikan eksekusi loop secara paksa jika suatu kondisi telah terpenuhi. Lalu keempat ada pernyataan continue. Digunakan untuk menghentikan iterasi saat ini dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Yang kelima adalah looping dengan range. Range digunakan untuk menghasilkan deret bilangan. Contoh bisa kita lihat. Range batas awal, batas akhir. Yang keenam adalah looping dengan enumerate. Enumerate digunakan untuk mengembalikan indeks dan nilai dari urutan tertentu. Contohnya, bisa dilihat. Selanjutnya ketujuh adalah looping dengan zip. Zip digunakan untuk menggabungkan elemen-elemen dari dua atau lebih urutan. Contohnya bisa dilihat. Looping sangat penting dalam bahasa pemrograman yang mungkin kita untuk melakukan tugas yang sama berulang kali tanpa menulis kode yang sama berulang kali. Jadi kita bisa memanggil sebuah tugas yang kita sudah buat, lalu tanpa menuliskannya lagi, kita hanya perlu untuk memanggilnya dengan sebuah kode.